kami dari siswa Diklat Intelijen Dasar Gelombang 2 tahun 2025 BPSDM Unifas dengan asal pengiriman dari Satker Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Baiklah, kami akan menjelaskan terkait materi intelijen yang kami pelajari selama 1 bulan di Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Polri Soreang, Bandung, yang akan disampaikan oleh teman-teman pemasyarakatan dari perwakilan seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan dan always happy! Konsep dasar intelijen. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan untuk merumuskan kebijakan strategi nasional, serta mengambil keputusan yang berbasis sebagai analisa informasi dan fakta guna untuk mencegah dan menangkal ancaman terhadap keamanan nasional. Nah, secara khusus itu dibagi menjadi 3. Intelijen sebagai kegiatan, intelijen sebagai organisasi, dan intelijen sebagai produk. Yang dimaksud dengan kegiatan yaitu usaha untuk mencari, mengolah dan menyajikan informasi melalui penyelidikan dan pengamanan beserta penggalangan. Untuk yang organisasi yaitu badan resmi yang menjalankan fungsi tugas intelijen. Dan sebagai yang terakhir ada sebagai produk yaitu hasil bahan informasi yang disajikan kepada pimpinan untuk dasar pengambilan kebijakan. Saya akan memaparkan hakikat ancaman di bidang pemasyarakatan. Bagi bidang pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lapas, sekaligus melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai ancaman dan gangguan kamtibmas seperti pelarian narapidana, peredaran narkoba, penyelundupan barang terlarang, serta potensi kerusuhan di lapas. Untuk itu, perlu dipahami 3 tingkat gangguan yaitu PG, AG, dan GN. Yaitu PG sebagai ancaman yang belum nyata atau potensi gangguan, lalu AG-nya ketika situasi mulai membentuk tindakan aparat atau bisa dibilang dengan ambang gangguan. Dan selanjutnya adalah gangguan nyata atau GN, yaitu kondisi faktual yang sudah terjadi dan harus segera ditangani. Peran intelijen dan deteksi dini sebagai vital bagi langkah pencegahan disertai upaya preventif dan agar gangguan tidak berkembang. Di dalam dunia intelijen ada istilah casing. Casing di dalam penyelidikan intelijen, segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terarah dan terencana yang sifatnya mendahului suatu kegiatan yang bersifat tertutup dalam rangka memperoleh data awal guna menentukan operasi kegiatan selanjutnya. Tujuan casing dalam operasi penyelidikan intelijen yang paling pertama adalah menguasai sasaran, menggambarkan secara umum profil atau wilayah sasaran yang akan dituju dan serta permasalahan yang terjadi di sasaran tersebut. Memahami karakteristik daerah sasaran, meliputi keadaan medan, karakteristik masyarakat sekitar secara umum, serta karakteristik sosial masyarakat secara khusus. Menentukan cover name, cover job, dan cover story yang sesuai dengan penyelidikan yang akan dilakukan. Menentukan sistem
pengamanan yang tepat, di mana kita berkumpul, di mana menentukan meeting point, meeting place, ataupun safe force. Konsep penyelidikan intelijen adalah segala usaha atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara terencana maupun terarah dalam rangka mencari, mengumpulkan bahan keterangan untuk selanjutnya diolah menjadi produk intelijen, kemudian disajikan kepada pimpinan sehingga pimpinan dapat menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Teknik penyelidikan dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka seperti wawancara, interogasi maupun eliciting, dan secara tertutup seperti pengamatan, penjajakan atau penyusupan. Sasaran penyelidikan yaitu potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Untuk konsep pengamanan intelijen sendiri di sini melibatkan beberapa aspek penting, antara lain pengumpulan informasi, analisis informasi, pengamanan informasi, dan pengawasan dan evaluasi. Pengamanan intelijen bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, organisasi, atau individu dari ancaman dan risiko. Dengan demikian, pengamanan intelijen harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Tukpinjar, pembentukan pembinaan jaringan intelijen. Pembentukan jaringan intelijen yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang agen intelijen untuk mencari, menseleksi, dan memilih orang-orang yang akan dijadikan jaringan dalam rangka membantu memberikan bahan keterangan guna mempermudah tugas-tugas intelijen. Untuk pembinaan intelijen, yaitu kegiatan intelijen secara terencana dan terarah, terprogram dan berlanjut dalam rangka pembentukan dan pembinaan kemampuan, pendayagunaan, dan pemisahan serta pengawasan dan pengendalian jaringan intelijen di bawah permukaan. Adapun untuk jaringan intelijen itu sendiri, yaitu orang yang telah direkrut oleh agen intelijen melalui proses pembentukan jaringan agen, mulai dari tahap pencarian sampai dengan pengujian dan latihan. Saya akan menjelaskan terkait teknologi intelijen yang digunakan sebagai alat khusus untuk pengumpulan bahan keterangan. Terdiri dari alat penelitian seperti OSIN, alat khusus wawancara dan interogasi, alat khusus pengamatan, alat khusus penggambaran, alat khusus eliciting, alat khusus penjejakan, alat khusus penyusupan, alat khusus penyadapan, dan alat khusus pembuntutan. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, apa sih administrasi intelijen itu? Administrasi intelijen adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian data serta dokumen intelijen secara tertib dan aman. Tujuannya adalah untuk menjamin kerahasiaan, ketepatan, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas intelijen, sehingga informasi yang diperoleh dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Singkatnya, administrasi intelijen, tata kelola data dan dokumen intelijen secara aman dan teratur. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk intelijen. Produk intelijen yaitu suatu bentuk pelaporan hasil kegiatan operasional intelijen setelah melalui proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian, serta penafsiran. Apa sih gunanya dari produk intelijen?
Guna dari produk intelijen itu yaitu untuk disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian, unsur-unsur dalam produk intelijen yaitu ada pendahuluan, kemudian ada fakta, kemudian ada analisa, prediksi, dan rekomendasi. Kemudian, macam-macam produk intelijen yaitu ada laporan informasi, laporan atensi, laporan harian, dan laporan harian khusus. Kemudian, prinsip produk intelijen yaitu yang pertama ada kerahasiaan, prosedural, dan akuntabilitas. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan coba menjelaskan apa itu analisa intelijen. Analisa intelijen adalah proses berpikir sistematis dan logis untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Analisa intelijen membantu pimpinan melihat ancaman, peluang, dan risiko secara lebih jelas sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif dan terarah. Dalam praktiknya digunakan berbagai alat bantu seperti Ichikawa diagram untuk mencari akar masalah, SWOT untuk menilai kekuatan ancaman, future will untuk memprediksi dampak berlapis, serta framing untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Dengan analisa yang baik, kita dapat memperkuat keamanan, meningkatkan pelayanan, dan mendukung keberhasilan tugas pemasyarakatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan intelijen pemasyarakatan. Intelijen pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem intelijen negara yang berfokus pada kegiatan pemasyarakatan. Ia berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luas lapas dan rutan, agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Tujuannya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, mendeteksi dini potensi konflik antara narapidana ataupun narapidana dengan petugas. Yang ketiga, mencegah penyeludupan barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, ataupun alat komunikasi ilegal. Yang keempat, mengidentifikasi jaringan kejahatan yang mungkin masih aktif di dalam lapas. Yang kelima, memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil langkah kebijakan. Seru kan materi intelijen? Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian penjelasan materi intelijen dari kami. Terima kasih. Sekali intelijen, tetap intelijen.